pegawai dari BPJP yang menjaga di situs Candi Pringapus. Dan kita bisa memastikan bahwa candi ini adalah sekte Siwaistis ya, atau candi-candi pemujaan Dewa Siwa. Indonesia ini masih dikuasai Hindia Belanda ya, atau yang disebut Oudenkundigdienst. Ini adalah semacam dinas purbakalannya pemerintah Hindia Belanda ya. Diketemukan juga dua prasasti yang menjadi rujukan bahwa kemungkinan besar dari situs Liangan sampai candi-candi ini dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Bahwa di candi-candi itu biasanya nanti ada tempat penyucian diri atau semacam itu. Udah bentuknya kayak gini? Udah kayak gini. Jadi ditemukan dari zaman dahulu ya udah. Kalanya ini kalau pada umumnya tuh hanya wajah lalu dengan gigi-gigi taring itu. Ini agak berbeda. Di Candi Pringapus ini ada kalanya lengkap dengan dagu dan cakarnya. Ada pergantian kekuasaan di mana ciri khas itu disematkan dalam candi-candi pemujaan terhadap Dewa Siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, ketemu lagi bersama saya Kang Dom. Nah, kemarin kita sudah mengunjungi situs Liangan yang merupakan salah satu peradaban kuno, bisa dikatakan perkampungan spiritual zaman dahulu, zaman Mataram Hindu, atau lebih tepatnya Kerajaan Medang. Kita bergeser ke arah bawah. Dari situs Liangan itu kurang lebih sekitar 10-15 menit kita sudah sampai di situs Candi Pringapus. Saya akan menceritakan perjalanan tim Joy, Journey of Indigo, di situs Candi Pringapus. Di Candi Pringapus kami bertemu dengan salah seorang dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, yaitu Mas Irwan. Kebetulan Mas Irwan ini adalah salah satu pegawai dari BPJP yang menjaga di situs Candi Pringapus. Di sana kami berbincang-bincang dengan Mas Irwan dan perkenalan kami membuahkan informasi terkait dengan Candi Pringapus itu sendiri. Nah, sahabat Joy, di sana kami bisa menemui bangunan candinya yang berdiri kokoh. Hanya satu candi yang berdiri, lalu di sekitarnya ini ada beberapa reruntuhan. Kami di sana juga melakukan penggalian informasi dengan teknik retrokognisi saya, dan juga teman-teman mengobservasi tiap bagian dari bangunan-bangunan dari Candi Pringapus ini. Di Candi Pringapus ini, di bagian informasi juga sudah dijelaskan bagaimana candi ini ditemukan. Di sini saya hanya menceritakan sejarahnya dari Candi Pringapus sesuai dengan penemuan atau artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya, berdasarkan dari relief-relief yang ditemukan ataupun prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitaran candi. Baik sahabat Joy, menurut artikel yang sudah ada, nanti sahabat Joy juga bisa menggali informasi by Google ya, karena sudah ada informasi dari berbagai sumber, dan memang sumber ini didasarkan atas prasasti yang ditemukan di sekitaran Candi Pringapus. Nah, kebetulan ketika Candi Pringapus ini ditemukan, di bagian kaki candinya itu ada semacam prasasti atau tulisan yang berangka tahun 772 Saka. Jadi itu kalau dikonversi ke Masehi itu sekitar 850 Masehi, di sekitaran abad 89-an ya sahabat Joy. Nah, kami di sana berbincang-bincang dengan Mas Irwan, mengamati setiap sudut bangunan, dan memang bangunan dari Candi Pringapus ini hampir mirip dengan bangunan yang ada di sekitaran situs Liangan ya. Jadi ini masih satu area. Dulu ketika saya di situs Liangan, kami berbincang dengan Pak Budi, dan dia menjelaskan bahwa ada jalan purba di sana yang nanti mengarah sampai ke bawah, sampai Candi Pringapus juga. Itu di kampung tahun 2001 juga ditemukan di rumahnya Pak Sutong, tembok itu juga di dekat jalan Makassar. Ya ada gininya Pak. Iya, tapi ditutup lagi. Jadi sebenarnya ya mulai dari bawah. Iya, ini kan menuju sampai Pringapus juga, jalan Makassar itu. Iya.
terus ke sini terus Selandia ya. Jadi ini bisa dibayangkan ya sahabat cuy, bahwa komplek ini memiliki tempat peribadahan atau tempat pemujaan Dewa Siwa mirip dengan yang ada di Candi Gedong Songo. Dari bawah sampai nanti ke atas, konsepnya hampir sama, dan bentuk bangunannya dari Candi Pringapus sendiri juga hampir sama ya, hampir mirip. Jadi masih peradaban Mataram Hindu atau Mataram kuno. Seperti yang kita tahu bahwa di reliefnya juga ada penggambaran Dewa Dewi. Di sana ada reliefnya Sarah Hapsari ya. Ini adalah Dewa Dewi surgawi gitu ya. Dan kita bisa memastikan bahwa candi ini adalah sekte Siwaistis ya, atau candi-candi pemujaan Dewa Siwa. Di Candi Pringapus sendiri kita bisa melihat di dalamnya itu ada sebuah patung Nandi. Seperti yang kita tahu bahwa Nandi adalah wahana Dewa Siwa atau kendaraannya Dewa Siwa. Jadi sangat jelas bahwa candi ini bukan candi utama. Saya meyakini bahwa masih ada candi utamanya, atau ini bisa digolongkan candi-candi perwara ya. Di sana juga sahabat nanti bisa menemukan beberapa puing-puing bangunan, bongkaran-bongkaran bangunan itu dari candi-candi yang lain yang ada di sekitaran Candi Pringapus. Nanti aku akan jelaskan terkait dengan apa yang ada di Candi Pringapus ini. Aku mau menjelaskan sejarah singkatnya dulu. Candi ini memang pertama kali dicatatkan oleh F.W. Junghun, seorang yang berkebangsaan Jerman. Kebetulan dia ini seorang dokter, botanikus, dan juga ahli geolog yang kebetulan dia ditugaskan untuk meneliti tanah Jawa. Dia andilnya dalam penelitian di tanah Jawa ini sangat besar ya. Salah satunya juga di Candi Pringapus ini. Jadi itu dicatatkan oleh Junghun sekitar tahun 1844. Lalu di tahun 1929 pemerintahan Hindia Belanda melakukan pemugaran. Jadi Indonesia ini masih dikuasai Hindia Belanda ya, atau yang disebut Oudenkundigdienst. Ini adalah semacam dinas perbakalannya pemerintah Hindia Belanda ya. Nah, terkait dengan puing-puing yang ada di sekitaran Candi Pringapus, ini ternyata berasal dari candi yang ada di sekitaran Candi Pringapus yang berjarak kurang lebih sekitar 300 meter. Itu di sana ada yang namanya Candi Perot. Cuman sekarang candinya sudah runtuh, tinggal puing-puing saja. Jadi candi ini dulunya itu ditumbuhi beringin yang sangat besar. Jadi tumbuhnya tuh di candinya itu sampai membuat struktur bangunan candi ini menjadi miring. Makanya ini dikenal dengan nama Candi Perot. Nah, di Candi Perot inilah diketemukan juga dua prasasti yang menjadi rujukan bahwa kemungkinan besar dari situs Liangan sampai candi-candi ini dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Karena di prasasti itu tertulis angka tahun 772 Saka atau sekitaran 850 Masehi. Di sana juga dijelaskan di dalam prasasti itu beberapa poin yang nanti juga sahabat Joy bisa cek di Google saat pemerintahannya Rakai Pikatan. Jadi bisa dipastikan di situs Liangan dan sekitarnya ini kemungkinan besar pada masanya Rakai Pikatan atau sesudahnya. Jadi prasasti ini menandakan bahwa dahulu bangunan-bangunan ini didirikan saat raja itu berkuasa atau sudah berkuasa. Nah, prasasti ini ada dua, namanya prasasti Tulang Air yang sekarang posisinya ada di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Itu ada dua yang berbentuk mirip nisan ya, mirip batu nisan. Nah, ini yang menjadi sumber informasi dari situs Liangan dan juga candi-candi di sekitaran situs Liangan. Hasil retro saya kemarin juga menunjukkan bahwa candi ini dari unsur batu-batuan andesit yang saya cek itu berjaya di sekitaran tahun 800 sampai 900-an. Itu juga sudah saya analisa ya. Untuk tepatnya memang kita tidak pernah tahu karena sulit ya untuk menganalisa yang kejadian itu sudah ratusan tahun yang lalu ya. Apalagi ini sudah peradaban bertumpuk. Nanti setelah peradaban Mataram ini ada lagi peradaban yang lain. Di Mataram sendiri kita tahu ada 3 dinasti, yaitu dinasti Sailendra, Sanjaya, dan Isyana. Nah, makanya untuk ketepatan tahunnya kita hanya berdasarkan dari penemuan arkeolognya semacam prasasti. Untuk hasil retro memang kisaran tahun 800 sampai 900-an.
kurang lebihnya itu. Sangat indah pemandangan di sekitaran Candi Pringapus ini, berlatarkan Gunung Sindoro. Jadi ini di kaki Gunung Sindoro, masih di area yang sama dengan situs Liangan. Hawanya cukup sejuk dan tiket masuknya juga tidak terlalu mahal. Jadi untuk sahabat Joy, bila mana nanti ke Temanggung, sempatkan untuk berkunjung di situs Liangan ataupun di candi-candi sekitaran situs Liangan, salah satunya Candi Pringapus ini. Nah, kemudian tidak jauh dari situs Candi Pringapus ini ada salah satu sendang yang sangat besar. Sahabat Joy bisa berjalan kurang lebih sekitar 100 meteran dari candi itu. Di situ ada situs sendang kuno yang kemungkinan besar ini juga menjadi satu rangkaian dengan candi-candi di sekitaran. Jadi memang konsep ini sudah sesuai dan sudah pernah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, bahwa di candi-candi itu biasanya nanti ada tempat penyucian diri atau semacam benda itu untuk membersihkan diri sebelum kita bersembahyang di candi-candi itu. Konsepnya masih sama, dan di sana tim juga bisa menemukan bagian-bagian candi yang ada di situ, seperti ada yoni. Di pinggir sendang itu juga kita bisa menemukan patung Nandi, dan itu diyakini untuk menjaga sendang ini. Jadi konsep secara spiritual Hindunya sudah terpenuhi. Nah, untuk bagian candi sendiri masih sama konsepnya dengan candi-candi Mataram Hindu. Jadi reliefnya juga banyak dipenuhi dengan konsep bunga-bunga sulur. Lalu ada reliefnya sepasang manusia, cowok cewek gitu, yang dia lagi bermesraan gitu. Dan ini menjelaskan penggambaran dari candi ini adalah candi keharmonisan antara cewek dan cowok. Jadi ini kalau di salah satu artikel itu dikaitkan dengan penggambaran Ramayana ya, semacam itu. Jadi candi ini memang digunakan untuk bersembahyang atau pemujaan terhadap Dewa Siwa, yang di sana juga menggambarkan keharmonisan hubungan antara pasangan cowok cewek gitu ya. Reliefnya itu sangat jelas. Kita ngambilnya secara dari itu kan, makanya Candi Pringapus itu menghadapnya ke barat. Iya. Intinya gini, ini observasi saya yang waktu itu saya retro lah. Ternyata rata-rata kalau candi Hindu Buddha itu pasti menghadap ke bukit atau gunung tertinggi. Nah, itu simbol dewa tertinggi itu adalah gunung itu, Dewa Siwa itu. Tapi ini memang dulunya di sini Pak ya? Di sini. Dan bentuknya kayak gini. Udah kayak gini. Jadi ditemukan dari zaman dahulu ya udah kayak gini. Udah kayak gini ya. Berwujud udah. Satu gini ya. Satu ini. Berarti tidak ada candi perwaranya. Nah, makanya kan kita nggak bisa prediksi ya. Tapi ada runtuhannya di dekat sini ada. Ini kan termasuk runtuhannya di sini. Mungkin atau atau kan kita nggak tahu dari kala aja udah ada di situ. Ditemukan juga ada 2 tahun lalu. Lalu ada beberapa perbedaan dengan candi-candi yang lain. Ada keunikan di kalanya. Kalanya ini kalau pada umumnya tuh hanya wajah lalu dengan gigi-gigi taring gitu. Ini agak berbeda. Di Candi Pringapus ini ada kalanya lengkap dengan dagu dan cakarnya. Lalu di bagian tangga untuk naik itu juga agak berbeda. Di sana tidak ada pipi makaranya ya. Biasanya ada undakan lalu ada pegangannya itu ya. Ini tidak ada. Bahkan untuk makarannya sendiri juga berbeda. Ini motifnya ini naga yang memuntahkan manik-manik gitu. Jadi sangat unik. Ada kemiripan dengan beberapa candi di Jawa Tengah, Candi Pringapus ini. Nanti juga bisa dicek di Google. Yang jelas ada perbedaan antara candi di Gedung Songo atau candi di sekitaran Jawa Tengah, itu ada perbedaannya. Kemungkinan besar dugaan kami bahwa ini hanya permasalahan di masa raja siapa yang berkuasa saat itu, dan itu menjadi ciri khas dari kepemimpinan raja pada saat itu. Meskipun dari candi-candi yang ada di Jawa Tengah ini masih satu rumpun, bentuknya masih sama, tapi ada perbedaan-perbedaannya, dan ini justru menunjukkan bahwa ada pergantian kekuasaan di mana ciri khas itu disematkan dalam candi-candi pemujaan terhadap Dewa Siwa. Oke, sahabat Joy, sudah lengkap informasi dari kami terkait dengan keberadaan candi-candi di area situs Liangan, terutama Candi Pringapus ini. Semoga informasi ini menambah wawasan bagi sahabat Joy semua di luar sana. Dan bila mana ke Temanggung, jangan lupa mampir di situs Candi Pringapus dan situs Liangan. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.